Tisara di recording ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah dapat kumpul di ruangan ini untuk mendengarkan kajian dari Ustazah Surya Ningsi Daiman. Baiklah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan memandu acara kita sampai selesai insya Allah. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perjalanan haji. Seperti kita ketahui, ibadah haji adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi muslim dan muslimah yang mampu. Nah, gimana perjalanan haji kita agar bernilai ibadah? Nah, ikuti kajian kami malam ini. Kajian kita ini bersifat umum ya, Ummahat Rahimatullah, yang bisa di-share linknya kepada sanak saudaranya atau handai tolannya. Baiklah, kita sebelum pemaparan materi yang utama, kita mulai saja dengan pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustazah Nuraida. Kepada Ustazah Nuraida, waktu dan tepat kami persilahkan. Terima kasih Bunda Fitria. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan Sari Tilawah oleh Ukti Naya Fitri. Kepada Ukti Naya Fitri, waktu dan tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim.
Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raida dan Ukti Naya Fitri. Alhamdulillah Ustazah Suryanasi Daiman sudah hadir di antara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bunda. Luar biasa. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustazah di mana? Semboyannya Ustazah Nur Aida, Ustazah. Oh iya, monggo. Lagi di Bogor. Lagi di Makassar. Oh, Masya Allah. Sudah malam di Makassar ya Ustazah? Iya, sudah jam berapa ya? Tapi tak apalah, biasa kan, gini lah. Beda 1 jam sama Jepang. Iya, 20.53. Iya. Eyang Mas sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustazah. Iya. Mari kita mulai kembali lagi. Ayo, Bu Fitria silakan. Alhamdulillah haji udah dibuka ya Ustazah. Oh, sudah. Iya haji tahun ini kan dibuka. Oh iya, benar sudah dibuka haji tahun ini, benar. Terakhir saya tahun 2019 alhamdulillah. Oh ya. Sekarang lagi Alhamdulillah. panjang umurnya ini. Lagi Iya. antri panjang. Iya. Oh, baik, Umahat. Karena Ustazah sudah hadir di antara kita, maka kita lanjutkan acara kita. Tema materi tentang perjalanan ibadah haji yang membawa ibadah ibadah nurani kepada kita semua. Kepada Ustazah Suryanwati Ningsih, kami persilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhuru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari yang kita lalui, kemudian setiap keberkahan yang kita rasakan, itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Bukti lain bahwa Allah menyayangi kita adalah diberikanlah kita kemudahan untuk paham pada agama. Diberikanlah kita kemudahan untuk bisa lebih sering menguatkan diri pada ibadah. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang pilihan yang kelak nanti mendapat syafaat. Amin. Kita tidak terasa sudah sampai pada bulan Zulhijjah. Besok itu kalau tidak keliru saya mengingatnya, pas tanggal 1 Zulhijjah bertepatan dengan 30 Juni. Nah, ada beberapa tuntunan yang kemudian diingatkan kepada kita bahwa dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, Zulhijjah itu adalah hari-hari yang jika kita padatkan dengan amal ibadah, sedekah, dan kemudian berkata-kata yang baik, kepada orang-orang sekitar kita, sanak keluarga, berkhidmat pada orang-orang yang memerlukan kita, itu pahalanya digandakan. Seberapa besar digandakan, tidak ada hitungan tepat dalam beberapa hadis. Tapi diceritakan bahwa 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang penuh keberkahan. Di tanggal 11, 12, 13 kita nggak boleh puasa karena itu hari tasyrik.
Nanti kemudian masuk ke Yaumil Bid, pertengahan 13, 14, 15, berarti yang kita ambil itu cuma 14, 15-nya. Hati-hati di situ karena siapa tahu kita masih terhitung berpuasa di 3 hari tasyrik itu setelah 10 Zulhijjah. Itu yang saya ingin sampaikan dalam pengantar ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini juga menjadi catatan yang luar biasa bagi kita semua. Waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tak ada satupun kalau kebaikan itu sebesar biji zarah pun pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di sini nih silaturahim, kemudian belajar bersama, itu adalah hal-hal yang kemudian mudah-mudahan memudahkan kita dalam saling ingat mengingatkan, saling sabar menyabarkan, saling kasih sayang, watawasau bil haq, watawasau bil marhamah, itu ada dalam surah di juz Ammah kalau nggak salah tadi. Nah, ibu-ibu soleha sekalian, kita sudah banyak tahu ayat yang tadi dibacakan. Kalau kita bicara mengenai haji, itu kita pasti merujuk pada Quran surah Ali Imran ayat 96-97, juga kepada surah Al-Baqarah ayat 197. Di dalam banyak hal, dalam literatur, dalam penulisan, perjalanan haji itu memang kita pahami sebagai tidak saja sebuah perjalanan yang butuh persiapan fisik, tidak saja sebuah perjalanan yang butuh persiapan materi, tapi juga butuh persiapan rohani, butuh persiapan batin. Bagi teman-teman muslimah, ibu-ibunda semua yang soleha, yang sudah menjalankan ibadah haji, ini bisa mengingat kembali betapa memang kesehatan itu, kesehatan fisik, kebugaran, dan materi itu menjadi hal yang utama. Tetapi bukan satu-satunya hal yang membuat kita bisa melakukan itu. Ada banyak orang dalam kehidupan kita mendengar kabar bahwa mereka tak punya uang 1% pun, tetapi tiba-tiba Allah bisa mengutus seseorang dan dia bisa dihajikan oleh orang lain. Bukankah itu juga keberkahan? Jadi kita juga harus berhenti selalu berputar pada keyakinan bahwa nanti kalau punya duit kita naik haji. Karena Allah itu maha kaya dan dia akan mempergilirkan orang-orang yang kemudian dia pilih. Meskipun memang kita harus berencana sebagai makhluk yang terbaik, yang paling sempurna yang Allah ciptakan, tapi kita juga tetap harus berpedoman pada tak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, tanpa seizin Allah. Meskipun seakan-akan kita melihat kejadian itu adalah karena usaha kita, tetapi pada hakikatnya itu adalah karena izin Allah. Itu nggak boleh lepas kita dalam keyakinan itu. Ada banyak ulama yang mengatakan bahwa kerap kali justru ibadah haji itu disenaraikan sebagai perjalanan kematian. Kalau tajuk kita malam ini adalah perjalanan rohani. Tapi ada beberapa buku menuliskan bahwa perjalanan haji itu ibarat perjalanan kematian. Kenapa begitu? Karena berhaji itu disamakan dengan sebuah kejadian di mana seorang hamba itu dia keluar dalam siklus kehidupan duniawi. Kemudian dia menuju pada perjalanan menuju kefanaan. Menuju kefanaan itu menuju keabadian. Perjalanan yang menuju keabadian itu perjalanan menuju keilahian. Karena Allah itu sangat abadi. Dia tak pernah hilang, tak pernah sembunyi, tak pernah muncul, tak pernah tenggelam. Dia selalu ada. Nah,
kalau kita mau senaraikan lagi, kenapa sih dikatakan sebagai perjalanan rohani? Karena merujuk kepada di Quran, saya buka dulu. Iya, memang kita paham sekali bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun al jannah. Haji itu tidak ada balasannya kecuali jannah. Gitu. Bahkan kalau dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan mar'atus soleha, kemuslimahan, ini sedikit saya menyinggung keluar, sepasang suami istri di mana istrinya kemudian mengajak suaminya untuk beribadah, suami istri itu pahalanya istrinya itu sama dengan pahala umroh. Nah, haji ini pahalanya itu surga balasannya. Sekarang yang perlu kita sepakati bersama adalah ternyata dalam hitungan-hitungan kita sebatas manusia, yang harus kita pertimbangkan itu adalah sebelum kita berangkat haji, sebenarnya persiapan untuk menjalankan ibadah haji itu sudah jauh-jauh hari dilakukan. Seperti kebiasaan-kebiasaan kita hidup teratur, kebiasaan-kebiasaan kita hidup sehat, tepat waktu sholat, tak menunda-nunda. Nah, itu semua adalah bagian dari persiapan-persiapan seseorang yang punya nawa itu untuk mau berangkat haji. Ibu-ibu soleha yang saya hormati, memang ada banyak, sebelum saya menyinggung bahwa haji itu sebuah perjalanan rohani, memang ada banyak literatur. Kemudian kalau kita merujuk pada surah Al-Imran ayat 96-97, di sana itu bukan saja dikaitkan bahwa menjadi barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amalan dia, tetapi Allah menguatkan itu bahwa mengerjakan haji menuju Baitullah itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Meskipun itu kewajiban, tetapi karena Allah Maha kasih sayangnya ini sangat luas, sangat mendalam, tak bertepi, tak memilih, tak berpihak, tidak saja yang kaya yang dikasihani dan juga yang tak punya, bukan saja yang muda tapi juga yang tua, bukan saja yang tua tapi juga yang muda. Maka Allah mengatakan bahwa meskipun itu wajib, dia berlaku bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Nah, dari kata sanggup itu ada banyak diskusi tentang kata sanggup. Sanggup secara lahiriah belum tentu sanggup secara ekonomi. Ada orang yang sanggup secara ekonomi, belum tentu sanggup secara lahiriah. Yang kita harapkannya adalah kita sanggup secara lahiriah, materi, fisik, dan kita juga sanggup secara batin. Nah, kalau kita mau lebih tragis lagi, kenapa sih sampai dikatakan bahwa itu perjalanan rohani? Karena kalau kita mengambil contoh bahwa haji itu dipadankan dengan proses kematian, itu hampir sama persis. Coba ya kita lihat. Seseorang yang kemudian telah mengakhirkan nafasnya dengan lafaz la ilaha illallah, kemudian sudah sampai waktunya. Ajal itu dimundurkan, tak bisa dimajukan. Saat itu terjadi, itu pun saatnya sudah berlaku. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa saya ingin meninggal dalam keadaan saya sholat. Enggak. Karena belum tentu pas kita sholat kita wafat.
Mungkin setelah kita sholat, kita berjalan, ada yang sedang joget-joget, malah ada yang sedang dandutan, ada yang sedang ini. Nah, itu yang kemudian mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ajal itu tak bisa dimundurkan dan tak bisa dimajukan. Iya. Saking tidak bisa dimajukan dan dimundurkannya, itulah sangat rahasia keberadaannya. Jadi kita tetap selalu yakin bahwa kita saja tidak tahu kapan kita akan berakhir. Tetapi mudah-mudahan dengan kedekatan kita kepada Allah, mujahadah kita kepada Allah untuk selalu bertemu dengan keesaannya itu di atas sajadah, dalam sholat-sholat kita, dalam doa-doa kita, kita ini diberi sinyal, diberi tanda. Karena ada orang diberi tanda pun, proses 40 hari sebelum kita wafat itu kita sudah ada tanda. Dari banyak orang ada yang tak bisa tangkap tanda-tanda itu. Tapi mudah-mudahan kita lah ini orang-orang yang bisa paham, oh tandanya begini, sehingga kita punya waktu 40 hari untuk memprepare, menyiapkan diri kita untuk perjalanan kematian. Nah, kalau perjalanan kematian ini diambil, disamakan, disejajarkan dengan perjalanan haji, maka bisa kita mengambil kesimpulan begini. Seseorang yang sudah dinyatakan menjadi jenazah, ya, itu dia akan dimandikan. Nah, ada kan di perjalanan haji syariat bahwa sunnah ikhram itu adalah diawali dengan mandi? Ya. Kemudian setelah dimandikan, tentu sang jenazah butuh dikafani. Berpakaian ikhram itu adalah miniatur dari kita dikafani. Makanya ketika seseorang wafat, yang selalu dicari itu adalah ada enggak kain ikhramnya. Itu. Nah, buat lapis, buat bungkus, meskipun ada kafan yang lain, tapi itu selalu ditanyakan kalau ada masih disimpan. Setelah dikafani, tentu seseorang itu, jenazah itu dikuburkan. Dikuburkan itu lambang dari seseorang meninggalkan sesuatu. Terus, kalau seorang hamba melakukan perjalanan haji, sesungguhnya dia meninggalkan sanak familinya, keluarga. Kalau suami istri berangkat, alhamdulillah. Kalau bisa anak diajakin, alhamdulillah. Kita bisa tidak meninggalkan anak, tapi ada keluarga toh yang kita tinggalkan. Nah, ini juga diminiaturkan, digambarkan sebagai proses penguburan. Kita kalau udah dikubur tuh nanti kan kita terpisah nih. Nah, terpisah itu berjarak. Berjarak itu artinya ada seseorang yang ditinggalkan, ada seseorang yang meninggalkan. Itu makna jarak di situ. Nah, setelah dikuburkan, 5 langkah orang terakhir meninggalkan makam, maka datanglah malaikat. Diproses. Dek, tangan. Proses itu kemudian kita berjumpa dengan Allah. Nah, berjumpa dengan Allah itulah dimanifestasikan dalam kalimat-kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk, la syarikalah. Itu kalimat talbiyah. Kalimat yang selalu diulang-ulang untuk mengesahkan Allah, dan kalimat itu juga yang kita akan ucapkan ketika kita berjumpa dengan Allah saat kita sudah dinyatakan tidak ada lagi dalam kehidupan ini. Jadi kenapa sampai seseorang dalam sebuah tulisan literatur buku-buku Islam mengatakan bahwa perjalanan haji itu sesungguhnya perjalanan kematian. Dan perjalanan kematian itu sesungguhnya adalah perjalanan kerohanian. Karena memang yang dituntut itu adalah kesiapan batin. Setelah kita berjumpa dengan Allah, tibalah kita pada masa di mana semua umat ini dibangkitkan untuk menerima apa? Untuk menerima ganjaran, menerima amal ibadah. Kalau kebangkitan ini disejajarkan dengan proses pelaksanaan haji, maka kita mengambil kesimpulan semua rangkaian haji itu
mulai dari dia ihram tawafnya dan segala macam itu semuanya amalan haji yang jika diterima dan menjadi haji mabrur, maka surga menjadi pahalanya. Nah, itu jika kita padukan antara proses kematian atau perjalanan ruh dengan pelaksanaan haji. Ada hal lain lagi yang ingin saya sampaikan. Ada yang mengatakan begini. Di pengajian 4 hari yang lalu, seorang ibu bertanya begini. Bunda Ningsih, kalau misalnya saya sudah haji, kemudian saya ingin haji lagi. Saya bilang, tak apa kalau memang itu mampu. Tetapi dia sudah bukan jatuh wajib lagi. Dia hanya menjadi sunnah. Makanya beberapa orang yang kemudian berharta dan dia ingin berderma, kalau dia sudah haji, cukup sekali haji, kemudian umrohnya yang berkali-kali. Tapi ketika dia punya dana untuk bisa menghajikan orang, dia lakukan itu. Supaya pahalanya sama dengan pahala orang yang melaksanakan haji. Ada banyak kajian, survei, riset, atau penelitian yang menyatakan bahwa salah satu cara bahwa umat Islam ini bisa menuntaskan kemiskinan adalah meratanya pelaksanaan haji. Jadi ada 2 pendekatan. Kalau ada seseorang yang mau berhaji kembali, memang dihitung sebagai bukan lagi kewajiban, tetapi itu adalah sunnah. Ada juga yang mengatakan bahwa kenapa harus haji berkali-kali? Alasannya ada banyak. Pertama, waktu itu belum kuasai banget syariatnya, prosedur-prosedurnya seperti apa. Kayaknya belum srek waktu itu karena belum banyak ngaji. Sekarang karena sudah ngaji, sering-sering ngaji di komunitas pencinta ilmu, akhirnya ada rezeki, pengen haji lagi. Tidak apa-apa. Itu semua terpulang pada nawaitu kita. Nah, ini yang kemudian menjadi hikmah-hikmah yang harus kita ambil sebagai pedoman, sebagai panduan-panduan baik dalam kehidupan kita. Kenapa kemudian kita harus ada tawaf, ada bergerak, muter? Apa hikmahnya itu? Hikmahnya setelah kita kembali dari tanah suci, setelah kita menyandang haji yang mabrur, insya Allah, maka secara tidak langsung kita dituntut untuk semakin luas, semakin bergairah, semakin banyak gerak untuk memakmurkan bumi ini. Bagaimana caranya, bagaimana terjemahannya, itu terpulang pada kemampuan kita masing-masing. Ada yang dengan mendekatkan diri pada masjid, ada yang dengan sedekahnya, ada dengan kata-kata baiknya, ada dengan bergaul baik dengan tetangga, ada yang sangat santun dengan saudara-saudaranya, dia sangat penyayang dengan keluarganya. Ada banyak cara untuk itu. Nah, ibu-ibu soleha yang saya hormati, memang sih kalau kita mau berpikir agak sedikit riweh, ya, kadang seseorang itu udah punya kemampuan finansial, tetapi karena merasa nggak srek, itu ditunda. Tunggu dulu nih, tunggu ini dulu, apalah alasannya, itu ditunda. Ya, sebenarnya sih yang diminta di situ adalah kalau sudah berkemampuan, lakukanlah perjalanan ke Baitullah. Nah, berkemampuan di situ kan kita terjemahkan dalam 2 hal. Tapi kalau persiapan secara batin memang itu belum, segera dilakukan riyadhah, dilakukan latihan-latihan, dilakukan peribadatan yang lebih sering lagi. Kalau tadinya sholat zuhur, setelah fardu ambil sunnah ba'da zuhur, itu ambil sebelum qoblah zuhur. Itu dilakukan banyak cara untuk kemudian bisa menguatkan batin.
Nah, itu dulu sementara dari saya. Mudah-mudahan kemudian ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Paling tidak kita paham bahwa mencium Hajaratul Aswad, kemudian berpakaian ihram, menanggalkan segala kemewahan, itu bukan sesuatu yang boleh ditangkap atau dilihat apa adanya, tapi itu hakikatnya mendalam. Bagaimana kita bisa dengan sabar berada di negara orang yang butuh adaptasi yang tinggi, di mana kita jangankan ke Makkah, Madinatul Al-Mukarramah, kita pergi ke Bandung aja, tinggal di Bogor, kita udah mulai was-was. Ini bisnya baliknya jam berapa ya? Ini nggak ketinggalan kereta nggak ya? Ini bener nggak ya? Ini begini. Itu baru kita dari Bogor tinggalnya ke Bandung. Orang yang tinggal di Nunukan nggak pernah kemana-mana, misalnya masuk ke Singapura. Nah, langsung kan agak riwayat juga. Nah, sama dengan itu. Tetapi kalau nawaitu berangkat haji itu lillahi ta'ala, karena memenuhi panggilannya, ingin mengejar level ketakwaan, maka insya Allah akan mudahkan itu. Karena di dalam surah Al-Baqarah 97 ada spot ayat itu dikatakan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan untuk orang-orang yang ingin melakukan perjalanan haji. Saya kira cukup, saya kembalikan pada moderator, mudah-mudahan kemudian kita bisa diskusi. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak kita pending dulu ya, yang Ibu Siti, Bu Risma, Bu Fitri, Bu Endro, kita simpan dulu nih pertanyaannya, kalau susah saya jawab. Monggo saya kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Suryanisi atas memaparkan materinya. Umahan, jika ada yang ingin bertanya dari materi yang disampaikan Ustazah, silakan. Boleh raise hand atau room chat. Ya. Ibu Fitri Abang udah mahir dia dengan room chat. Kamu jualan nih Ustazah. Silakan Umahat, siapa yang ingin bertanya silakan. Ustazah nih mau jus nih. Ya, itu yang lagi raise hand. Aduh, ada minuman baik. Ya silakan Itu yang mau bertanya Bu Fitri ya. Silakan Eyang Ma. Ya, izin Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah waktu tahun 2019 Ana pergi haji. Kemudian yang ingin saya tanyakan, waktu ibadah lempar jumroh, saya nggak ikut karena kondisi kesehatan. Tapi dibadalkan nama teman saya. Apakah itu menurut Ustazah atau tidak haji saya? Maksudnya bagaimana amalannya yang disampaikan tersampaikan kepada Allah, karena saya tidak ikut jumroh karena memang jaraknya terpaut hampir 9 kilo dan untuk kondisi saya tidak bisa memungkinkan ya waktu itu ya. Tidak bisa sejauh itu jalan gitu. Iya. Mohon izin buat itu memang ba'da operasi jantung saya jadi nggak bisa. Iya. Gitu saja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yang mah nggak usah kecil hati, Allah itu maha kasih sayang, itu diterima oleh Allah. Karena jangankan yang sakit seperti yang mah, ibunda kita yang sudah tidak ada, misalnya nih saya haji, saya sudah bisa menghajikan ibu saya ketika saya sudah haji nih. Yang nggak boleh itu saya belum haji, kemudian saya hajikan ibu saya, atau bersama-sama itu nggak bisa. Saya harus amanahkan ke orang lain. Sama lah perkaranya dengan Eyang Ma.
karena kondisi keadaan waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan lempar jumroh, maka dibadalkan ke orang lain. Insya Allah sampai amalannya. Alhamdulillah. Iya. Jazakallah khair Ustazah penjelasan. Sama-sama Yang Mas, sehat selalu. Saya senang sekali lihat Yang Mas segar terus. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Salam sehat juga untuk Ustazah dan semuanya. Amin, amin. Tabarakallah. Ya, Maaf Umi Fitria. Sehat selalu ya Yang Ma. Amin. Yang lainnya silakan yang ingin bertanya. Bu Fitria, itu minuman apa tadi dikasih lihat ke saya? Itu jus, Ustazah, jus buah-buahan. Aku belum rasain itu. Iya, benar. Ntar dikirim online, Ustazah. Oh, aduh, Mama pakai online sekarang ya. Mahat, silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nah, ini kalau belum ada yang bertanya, kita ngobrol-ngobrol aja deh. Ini Ya. kan siapa yang kemudian berniat untuk berkurban, maka mulai besok itu, hari ini tuh terakhir motong kuku segala macam, ya, rapikan jenggot apa segala macam, karena tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku sejak terhitung 1 Zulhijjah sampai selesai berkurban. Itu. Ya. Dan yang perlu juga saya sampaikan, ada banyak kekeliruan di antara kita di masyarakat. Kalau bapaknya berkurban, istrinya juga beli kambing. Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Kalau suami sudah niat berkurban, kepala keluarga niat berkurban, maka istri dan anak terikut di dalamnya. Jadi kita berkorban atas nama keluarga gitu ya Ustazah ya? Iya, Satu iya. Jadi kalau suami sudah niat untuk berkurban, saya berkurban tahun ini, maka pahalanya juga sudah ikut ke istri buat anak-anak. Oh, apa juga seluruh Ya. keluarga yang sudah meninggal juga Kalau terbawa nggak, Ustazah? boleh kalau dengan keluarga. Siapa tahu saya punya 2 kambing nih. Ya, Ya. terus ibu saya sudah wafat, saya juga mau kurbankan, terus beli 3. Nggak usah beli 3, beli 2 aja. 1 buat niatkan buat orang tua, kurbannya pahala jariyahnya terkirim kepada wa khususon ila ruhi gitu kan ya, siapa disebut namanya, dan yang satu ini atas nama keluarga. Kalau suami atas nama suami ya tetap istri juga dapat. Jadi saya suka ketemu begini di masyarakat, istrinya bilang begini, tahun depan ayah, tahun ini saya. Nggak usah begitu. Atas nama bapak juga seterusnya juga ibu tetap dapat, anak-anak juga tetap dapat pahalanya. Iya. Itu. Ustazah, jika ada di anggota keluarga kita yang belum akikah, Ya. akikah itu hukumnya apa Ustazah? Wajib, sunan atau gimana Ustazah? Itu sunnah muakkad. Jadi memang harus dilakukan, tetapi ada banyak hitungan. Kalau di dalam kitab-kitab yang kemudian lebih banyak dipakai oleh orang-orang yang kemudian mau mengutamakan akikah, itu sebelum lewat 7 hari. Oh. Sebelum lewat 7 hari akadnya sudah, karena kalau tidak diakikah katanya itu tergadaikan, doa itu tergadaikan. Nah, makanya kemudian ada banyak orang tua, para ibu itu berdoa untuk anak-anaknya, tapi anak-anaknya nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa. Itu karena memang ada hijab, ada doa yang tidak nyampe. Jadi akikah itu menjadi bagian yang penting meskipun bukan wajib ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau lewat 7 hari, pas 7 hari kemudian kita belum punya rezeki, ya enggak apa-apa. Apa boleh buat, keadaannya seperti itu. Tapi bahwa harus diakikah, iya. Ada kan yang udah tua-tua begini Ustazah belum diakikah, gimana Ustazah? Ada yang melakukan bahwa saya mau akikah sekarang untuk diri saya. Ya, Kalau beberapa ulama memang ada yang membenarkan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu sudah tidak perlu lagi, enggak masalah. Iya, karena itu sudah waktunya sudah berlalu. Takutnya nanti jatuhnya mengada-ada, gitu kan? Iya, Oh, ada
orang tua karena Ya, kata-katanya ada. tergadai karena akikahnya Benar. gitu. Ah, Udah benar. umur 40 belum diakikahin gitu. Dari Ya. anaknya ke sini. Makanya kita ini sekarang karena udah ngaji, udah apa, nanti kalau punya mantu, punya cucu, ya monggo harus diperhatikan itu, diingatkan kepada anak kita, ya sehat, tidak ada halangan, kamu akikah ya, jangan lewat 7 hari, gitu. Karena memang afdolnya 7 hari. Gitu. Oh, iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Risma. Assalamualaikum. Saya izin Bu ini Ya. Bu Fitria. Ya mangga Untuk Ustazah. wanita yang berhaji, bolehkah sengaja menunda haidnya agar ibadah hajinya penuh, tidak ada halangannya? Mohon penjelasannya, jazakillah. Ini adalah diskusi yang sifatnya apa ya? Masalah-masalah khilafiyah, artinya ada sebagian orang yang jauh-jauh hari sebelum dia umroh, dia berangkat haji, memang dia berusaha minum pil obat sebagai bagian dari ikhtiar dia karena dia ingin bahwa ini perjalanan jauh, biayanya besar, kesehatannya juga belum tentu full, kemudian pahalanya surga. Jadi ya aduh kalau bisa janganlah haid gitu kan ya. Nah, itu. Jadi ada upaya untuk ke sana. Soal itu tidak bisa atau bisa, tidak apakah jatuh haram atau tidak, saya tidak mau ngomong ke situnya. Saya mau ngomong bahwa itu bagian dari sebuah ikhtiar, sebuah upaya untuk kemudian. Yang perlu dijaga itu ini, apakah obat yang kita minum atau suntikan yang disuntikkan kepada kita untuk mengatur siklus haid itu bukan dari barang haram, ya kan? Karena ada berapa laporan-laporan di kesehatan itu kita menemukan bahwa suntikan itu ada serum babinya, misalnya kayak gitu ya. Pil yang kita minum untuk mencegah haid, siapa tahu kemudian ada kandungannya yang haram yang kemudian membuat kita terhalang dari kesucian melakukan ibadah. Hanya itu yang perlu diwaspadai sih. Sepanjang itu kemudian ya aman, bagian dari ikhtiar ya bismillah. Karena kita kan suka hitung-hitung pakai pikiran manusia ya, hamba ya, bahwa aduh duit segini saya haid di sana, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, udah nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, ada duit pergi belanja, itu kan jadi lebih ini lagi. Belum lagi yang kalau ada orang yang haid itu sampai 15 hari, 2 pekan, oh itu kan harus dipertimbangkan betul. Iya, Ustazah. Tapi kalau ada orang yang cuma 2 hari, 5 hari ya nggak apa-apa lah. Tapi kan itu terpulang dari bagaimana perasaan dan kesiapan orang itu. Ikhlas nggak dia 5 hari ada di Mekah kemudian nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya aja kalau ditanya ikhlas nggak, kayaknya jangan deh. Jangan haid gitu kan ya. Supaya bisa tidak terganggu ibadah. Kayak gitu. Itu aja Bu Risma yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan itu bisa mewakili pemahaman yang kita bangun bersama-sama. Ya Ustazah, jazakillah khair. Ahwan, Bu Risma, sehat selalu ya, anak-anak soleha semua. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Ustazah. Amin. Tabarakallah. Ya. Umahat, ada yang bertanya lagi? Silakan. Silakan raise hand. Yang mau tanya nggak yang Ya. Kalau sudah nggak ada Bu Fitria nggak apa-apa, jangan dipaksain, kasihan ibu-ibunya. udah paham kali ya Ustaz saya. Udah paham. Jadi sebenarnya haji itu hakikatnya memang di batin sih, ya. Karena kan kalau dia batinnya siap, kemudian berangkat, pulangnya itu juga ada perubahan.
Ada banyak orang yang kemudian kita lihat bolak-balik tanah suci, tapi kita tidak melihat perubahan yang mendalam. Gitu ya. Itu kan tergantung dari kesiapan dia. Gitu. Setiap orang tentu berangkat, makanya kemudian nggak salah itu. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu terpulang pada niatnya. Kalau niatnya berangkat, hakikatnya karena kesadaran ini panggilan Allah, benar-benar kita ingin berubah, ingin ketemu dengan peribadatan yang baik, ingin melakukan perjalanan yang luar biasa, yang dimana kita berangkat sampai berangkat dan pulang itu kayaknya permohonan kepada Allah itu nggak putus-putusnya. Dan itu suasana itu yang membuat kita selalu ingin rindu lagi, balik lagi. Gitu. Amin. Iya. Boleh bertanya Ustazah? Ya, Ini silakan. Fitri, saya Oh bertanya iya, monggo Ibu. Enggak, Ustazah tadi kan dibilangin bahwa kalau kita menghajikan orang pahalanya sama dengan kita berhaji sendiri. Sementara haji Iya. itu kan ada yang mabrur, ada yang tidak mabrur. Seandainya Iya. haji yang orang yang kita hajikan itu tidak mabrur, itu bagaimana Ustazah? Mohon Iya. penjelasannya. Iya. Karena mabrur dan tidak mabrur itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian iya. pahala itu adalah Allah yang berkuasa. Kita hanya berharap bahwa setiap orang yang kita minta tolong untuk dia hajikan keluarga atau apa yang keluarga dia yang nggak mampu lagi apa, yang nggak ada lagi atau apa, kita selalu tetap berpikir bahwa itu mabrur. Oh, gitu. Iya, Iya. karena Jadi kita nggak nggak bisa usah mikir, nggak usah Iya, mikir ya Ustazah nggak ya, usah karena mikir, itu sudah ada benar. pahalanya gitu ya. Benar Ibu Siti, benar sekali. Karena kita nggak bisa takar itu. Memang dalam pandangan mata kita boleh jadi sesuatu itu nggak pantas, tapi di mata Allah ya udah cocok pas, gitu kan? Walau alam Iya. bisawab. Iya. Tapi bahwa Iya. kemudian kita melakukan itu dengan niat yang baik, kemudian minta tolong ke orang-orangnya juga ikhlas melakukan, itu yang lebih penting. Gitu. Iya. Iya. Ya, makasih Ustazah. Iya. Sama-sama, Jadi kita Ibu pokoknya Siti. niatnya aja sudah dapat pahala ya Iya, Ustazah. baik. Sekarang Iya, mabrur benar. atau tidak, kita Itu Allah kembalikan yang kepada tahu. Allah. Iya. Iya, kembalikan karena kepada Allah. kita naik haji lagi kan ya, kita Iya. kan mungkin ada yang belum berhaji lagi gitu, siapa Benar. tahu gitu loh. Gitu Ustazah. Amin. Mudah-mudahan atau Siti kita sehat, bisa berangkat Amin. lagi. Iya, pengennya sih tadi yang dikatakan dulu kita waktu Iya. naik haji belum seperti sekarang udah ngaji, sekarang ini memang ingin ya, cuma kan kita melihat fisik kita bagaimana, Iya. ya insya Allah kalau sehat lagi, pengen lagi gitu misalnya, gitu kan. Amin. Iya. Iya, Banyak Ustazah, memang gitu. teman-teman kami di kajian-kajian juga begitu. Dulu kan nggak ngaji, Bunda Ningsi, katanya sekarang mah udah ngaji, udah paham. Jadi kayaknya pengen begitu, benar-benar Iya, supaya lebih mabrur. Iya, benar. Kayaknya lebih apa begitu ya. Udah, iya. Iya. Insya Allah Tapi- boleh. Tapi Insya Allah. iya, tapi bukan berarti setiap tahun haji gitu. Iya, benar. Iya, Benar. buang-buang duit gitu ya Ustazah Iya, ya. benar. Menghambur-hamburkan uang, yang penting penghematan gitu ya untuk Iya. orang lain. Iya, Ya, justru Ustazah. kalau bisa setiap tahun kemudian menunda, ya bisa dialihkan ke orang lain sedekahnya atau apa bagi guru ngaji misalnya atau ustadz atau Iya, apa iya. atau anak-anak yatim yang Iya. punya hafalan Quran, kita berangkatkan umroh atau apa itu luar biasa. Iya. Iya. Ya, yang kedua Ustazah, kan ada dua pendapat ya tentang memotong Bu Siti. kuku. Tentang Iya. memotong kuku. Memang kalau musim haji banyak orang men-share itu tentang potong kuku, tapi ada yang bilang itu tidak ini, jadi kita sebenarnya potong kuku itu untuk orang yang haji aja. Gimana itu Ustazah, sebenarnya dalilnya di mana sih? Kita kadang-kadang bingung gitu loh. Jadi yang mana yang harus kita jalanin gitu ya. Oh Terus iya. puasa juga begitu. Puasa sebenarnya puasa haji ini kan sebenarnya puasa Arafah saja atau puasa dari tanggal 1 gitu loh Ustazah. Iya. Kalau potong kukunya ya, nih. Potong kuku itu di hadisnya yang paling afdol itu menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin berkurban, ya, maka dia tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku sejak terhitung terbitnya matahari 1 Zulhijjah sampai pada wukuf, selesai wukuf di Arafah.
Itu enggak boleh ada yang motong kuku, motong rambut. Hitungannya begitu. Nah, sekarang Iya. pertanyaannya, apakah itu hanya berlaku buat yang haji saja atau yang enggak? Itu berlaku bagi yang haji dan yang mau kurban. Karena kurban itu menjadi bagian dari pelaksanaan haji kan. Orang yang ke tanah suci juga kurban kan? Iya, iya. Iya, beli domba itu. Jadi bagian itu menjadi bagian yang penting dari sebuah perjalanan kesucian itu istilahnya. Iya. Nah, kalau ditanya soal gimana sih puasa dulu, kalau kami belum ngaji dulu, waktu kami masih kecil-kecil, dulu masih gadis, kami berpikir, saya nggak usah puasa 8, 9 Zulhijjah, orang saya nggak haji kok, gitu kan? Kan saya nggak haji nih katanya. Saya bukan haja, katanya gitu ya. Saya bukan haja, jadi nggak usah. Itu kan dulu sebelum kita ngaji. Sekarang kita udah ngaji, maka ada yang memberikan tuntunan bahwa kalau bisa di 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ada puasa yang bisa dilakukan di situ, dilakukan selain 8, 9 dan 10. Ya. Gitu. Ya, karena puasa itu di mana aja baik ya Ustazah ya. Iya, Dapat benar, pahala. benar. Betul. Ya. Tapi ada waktu-waktu yang mungkin pahalanya digandakan dan itu yang kita kejar. Siapa tahu kita tak pernah hitung usia, ini adalah Zulhijjah terakhir mungkin yang kita ketemu, wallahu alam bisawab. Jadi kita selalu ingin ada sesuatu yang baiklah amalannya yang kita bisa bawa sebagai bekal kita perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu perjalanan yang panjang, butuh bekal yang banyak gitu loh. Kenapa itu perjalanan yang panjang? Buktinya yang waktu saya masih kecil wafat masih ada di sana juga. Belum juga kiamat-kiamat belum, berarti perjalanannya jauh ini. Kalau pahalanya nggak banyak, aduh gimana? Nah, sekarang kalau pahalanya kemudian, pahala itu seperti apa ya? Anak cucunya kirimkanlah Al-Fatihah. Itu kan juga bagian dari pahala. Ya Ustazah. Itu aja sementara. Iya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama penjelasannya. Ibu Siti Mardiati. Iya. Udah punya cucu berapa Bu Siti? Cucunya belum ada Ustazah. Oh, tapi belum sudah masuk ada yang pada kerja. Oh, sudah ada yang menikah. Belum. Oh, belum. Belum. Iya, mohon doanya aja Iya, mudah-mudahan cepat. amin. Amin. Saya udah ada putri yang menikah tapi belum juga ada momongan, belum dikasih mungkin. Iya, belum. Iya, Ustazah. Iya. Iya. Sama Bu Siti, terima kasih. Di room chat, Assalamualaikum Iya, Ustazah. Bu Sri. Kalau haji kiron itu bagaimana ya Ustazah? Jazakallahu. Haji Kiron. Haji kiron Ustazah. Haji Kiron. Iya. Saya baru dengar ini Haji Kiron apa ya? Apa itu Bu Fitri, Haji Kiron? Baru dengar ya Ustazah ya? Iya, apa itu? Istilah dari mana? Saya pernah dengar itu haji dan umroh itu dilaksanakan bersamaan gitu, Ustazah. Kiron apa kiran ya? Ya, kalau haji ya haji. Kalau tidak musim haji, melakukan umroh. Oh, jadi itu nggak ada ya Ustazah? Karena saya pernah dengar gitu, makanya. Iya, Rasul dulu kan beri tuntunan bahwa ketika melakukan perjalanan haji, maka selesaikanlah tahapan-tahapan hajimu itu sampai usai, sampai selesai, seperti yang dituntunkan selama ini oleh pembimbing haji, gitu. Jadi jangan yang wajib itu kemudian ngambil umroh lagi. Setahu saya tidak pernah dapat penjelasan begitu. Wallahu alam ya, kalau misalnya ada beberapa ulama yang kemudian menemukan hadis atau literatur penjelasan yang baru, wallahu alam. Tapi setahu saya kalau umroh itu ada waktunya, biar tidak di musim haji.
Tetapi kalau sudah tiba musim haji, maka haji yang dilakukan, bukan umroh. Gitu. Atau Jadi- setelah haji mungkin setelah haji dia lakukan umroh lagi gitu saja. Saya Iya, saya pernah dengar tapi nggak iya. begitu jelas gitu. Nah, kalau setelah haji, kemudian tahun depannya dia tidak haji, tetapi bisa umroh, berkali-kali umroh malah, saya pikir tidak masalah. Tidak ada, iya, nggak ada masalah. Karena umroh itu kan sesuatu perjalanan. Ada orang yang kemudian dia khususkan waktunya bahwa di 10 terakhir Ramadan dia umroh. Kan ada orang yang rencana begitu. Saya mau 10 akhir Ramadan saya tetap ada di Baitullah gitu. Jadi dia berangkatnya itu di tengah 15 Ramadan dia udah flight ke Jeddah. Ada yang mengatur begitu. Enggak masalah. Cuman kalau lagi haji kemudian umroh, saya belum pernah, iya. Tapi kalau setelah haji dia umroh, ya boleh kapan aja. Gitu. Bukannya pada saat bersamaan gitu ya Ustazah? Pada saat jadi dia baru selesai haji, masih di sana dan dia melaksanakan umroh, bukan gitu ya? Oh, belum pernah tahu ya Ustazah ya? kalau Belum pernah selesai dengar haji, ya kalau selesai haji, kemudian dia menunggu waktu perpulangan, daripada tidak ada kegiatan apa, daripada kita shopping atau kemana gitu kan ya, kita mulai lagi dari awal dengan niat umroh. Oh, itu bisa. Saya pikir dari sementara dia haji dia juga umroh, itu yang nggak pernah saya dapat literaturnya. Iya, baik. Iya. Iya, terima kasih Bu Erlinda. Iya, jazakillah khair Ustazah. Afwan, Bu Erlinda sama-sama. Tabarakallah. Bu Fitria. Ya. Nah, Ustazah. Perasaan ini Bu Fitria udah minum es jus deh. Saya udah berkali. Umi Fitria, saya mau ya pertanyaan satu. Ya. Ustazah, mau tanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bu Sri. Ya, Ustazah. Saya mau tanya Ustazah, saya pernah dengar apa benar kalau kita mau pergi haji atau umroh, seorang perempuan itu harus diikutin toh bersama dengan muhrimnya Ustazah? Mahramnya. Ditemani sama mahramnya ya, mahramnya. Ya, mahram. Ya, ditemani oleh mahramnya. Iya. Ya. Iya. Itu harus. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada akad untuk kemudian karena penyelenggaraan haji itu dilaksanakan oleh negara, ditanggung jawab oleh negara, dan ada imam imam perjalanan ya, penuntun perjalanan haji, itu boleh sang suami melakukan ijab bahwa saya titipkan istri saya untuk kemudian bisa dikawal menjadi mahram selama perjalanan. Itu ada yang melakukan gitu. Jadi misalnya Ibu Sriwati dengan suami berangkat haji. Kemudian saya Ibu Ningsi mau berangkat juga, tapi suami saya nggak berangkat. Maka suami saya bilang nitip ya ke suaminya Bu Sriwati biar Ibu ikut kepada Bu Sriwati dan Bapak gitu. Oh, begitu. Berikut umroh juga begitu ya Ustazah? Iya. Perjalanan yang jauh memang harus ada mahram. Mahram, baik. Ya. Itu kalau orang mau ketat pada syariat itu memang begitu. Iya. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah penjelasannya. Bu Sriwati, sama-sama sehat selalu. Amin. Sehat semua kita Ustazah. Amin. Ustazah, walaupun wanita itu dititipkan ke panitia rombongan nggak apa-apa. Ya, siapa yang penanggung jawab? Ada tim tour. Yang penting ada yang bertanggung jawab karena itu dia. Ya. Jadi si wanita ini nggak ada mahramnya, dia cuma ikut rombongan. Di rombongan itu ya yang dalam satu kampung itu misalnya satu kampung itu ada yang pengelola turnya itu. Ada laki-lakinya kan? Nah ini ke rombongan itu. Ya, ada dalam rombongan itu ada suami istri kan? Oh tidak, misal cuman pengelolanya emang suami istri, tapi anggotanya itu nggak ada yang suami istri, istrinya aja umumnya kan wanita-wanita tuh ibu-ibu misalnya tuh ibu. Iya, mahramnya itu ya pemimpin itu asal dia berangkat.
Berangkat nggak yang menjadi pemandu umroh itu berangkat nggak suami istri? Yang harus menjadi mahram itu kan laki-laki karena dia dilebihkan untuk urusan-urusan mengamankan kita. Makanya sebenarnya kalau kita mau lebih aman, ya bersabarlah, bisa berumroh dengan suami atau dengan anak. Tapi kalau tidak, ya ikut dalam sebuah perjalanan agen perjalanan umroh. Dan kemudian ada ustadz yang memandu di situ. Nah itu yang menjadi mahram. Iya, iya. Ya, jazakallahu khairan, terima saja. Sama-sama, Bu Fitri ya. Ya. Tanya. Sudah ya Bu Fitri ya? Iya, udah kayaknya udah paham. Iya, nggak masalah. Karena kali ini yang udah capek itu ibu-ibu ngaji dari tadi, kasihan. Maka dengan perjalanan kematian ya Ustazah ya. Kata Ustazah disamakan perjalanan kematian karena kematian itu adalah perjalanan rohani. Rohani, iya. Hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa hidup kita sehari-hari. Jazakallahu khairan kepada Ustazah yang telah memberikan ilmunya kepada kita dan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah hadir pada kesempatan ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah dalam berkata dan menyebut nama. Kepada Ustazah kami persilakan untuk menutup dengan doa. Oh iya. Assalamualaikum Ibu-ibu Soleha, mari kita akhiri majelis kita dengan doa. Mari kita bersama-sama kemudian memulainya dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya sal jalali wa ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Allahumma yuzal muslimin wa adzakiral muwahhidin wa ahlikil kafir warata warafidata wal mubtadi'at wal musyrikin wa damir a'daka da'adin wanzurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana ya Rabbana fanzurna alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Sama-sama. Sehat selalu Ibu Soleha semua. Amin. Ya, Ibu Ani, Ibu Tri, Ibu Sri, Bu Fitri, ya. Ya, terutama Bu Fitri jangan sering minum jus, nanti batuk-batuk. Sehat, minum jus terus Ustazah. Iya. Gak usah pakai gula jusnya. Iya, benar. Ini cuaca. Iya bener, Eyang mau udah manis. Nggak bagus. Ya. Boleh, Kalau hujan jangan usahakan usahakan nggak kena. Ya, benar. Saya mohon pamit. Laris manis, Ya. Fitri. Ustazah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin lab. Ya,
Ibu Erlinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Assalamualaikum warahmatullahi Haja. wabarakatuh. Izin live. Jasakillah khair Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uni.